Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya, inayahnya, rahmatnya, sehingga kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, diberikan Allah nikmat sehat wal afiyah. Dan terlebih dari itu semuanya, Allah memperkenankan kita, raga kita, hati kita untuk masih bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Moga-moga itu semuanya Allah tetapkan sampai akhir hayat kita, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana biasa di malam Jumat ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan al-aqidah, khususnya berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Pada malam yang mulia ini, kita masih di bulan Rajab, maka banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, karena ini adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dianjurkan oleh para ulama untuk mempererat hubungan kita kepada Allah, memperbarui hubungan kita dengan Allah, memperkuat hubungan kita dengan Allah. Itulah sesuai yang dikatakan Nabi Muhammad, Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Arti dari bulan Allah berarti kita diperintahkan untuk memperkuat, mempererat, bahkan memperbarui hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya malas, mari kita berniat untuk memperkokoh niat kita untuk tidak malas, niat giat beribadah kepada Allah. Yang sudah giat, yang sudah banyak melakukan aktivitas amal soleh, mari di bulan ini kita tingkatkan. Setiap apa yang kita lakukan di bulan Rajab, dari aktivitas-aktivitas amal soleh, maka Allah akan mempermudah. Nanti ketika kita bulan Sya'ban, kita akan dimudahkan untuk beramal soleh di bulan Sya'ban, sampai kita nanti bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita dalam memulai aktivitas kita, taklim kita, pengajian kita streaming ini, dengan kita berniat seperti yang diniatkan Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Kita masih membahas tentang tawassul, khususnya di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bertawassul dengan kuburnya Rasulullah, dengan pusara baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana itu telah diperintahkan oleh istri baginda Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Tepatnya ceritanya itu ketika kaum muslimin di saat itu mengalami paceklik yang sangat parah. Banyak tumbuhan-tumbuhan mati. Bahkan mereka punya binatang ternak itu sudah sangat kurus dan hampir mau mati, karena lamanya tidak kunjung turun hujan. Akhirnya mereka datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka seketika itu langsung Sayyidah Aisyah tidak langsung berdoa, tidak langsung memerintahkan mereka untuk kamu beribadah, sholat, ibadah, untuk kamu banyak-banyak doa, tidak. Namun Sayyidina Aisyah langsung mengarahkan mereka, datanglah kalian kepada kuburan Nabi Muhammad.
Ini di depanku, depan rumah saya ini sudah kamu bisa langsung datang kepada kuburan Rasulullah. Karena rumah Sayyidina Aisyah yang asalnya itu sebelum Rasulullah meninggal itu luas. Namun ketika Rasulullah meninggal di tempat itu, maka separuh dari rumah Sayyidina Aisyah itu dibuat untuk pusara tempat bersemayam baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidina Aisyah mengisyaratkan kepada kaum muslimin, orang-orang yang datang kepada beliau untuk datang kepada pusara baginda Nabi Muhammad. Kemudian menyuruh ya di atas pusara itu untuk mereka lobangi, dibuat sesuatu yang bisa langsung tembus ke langit. Baru mereka berdoa di tempat itu. Maka subhanallah, tidak lama langsung di saat itu pula mereka ya melihat hujan itu turun dengan derasnya. Ya, sampai katakan di dalam riwayat hadis tersebut binatang-binatang mereka itu saking berkah hujan tadi itu mereka mendapati binatang-binatang ternak mereka itu gemuk, tumbuhan-tumbuhan semuanya hidup dengan sentosa dan sampai menghasilkan dengan hasil yang sangat besar. Ini barakah dari tawasul bi qabrin Nabi. Siapa menyuruh? Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah? Istri baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah Sayyidah Aisyah itu telah berbuat syirik? Mengarahkan orang untuk berbuat syirik? Na'udzubillah, tsumma gak mungkin. Sayyidah Aisyah ini orang yang dipercaya, orang yang terpercaya, bahkan wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah. Bagaimana beliau tidak paham tentang masalah ini, tentang masalah syirik? Wal'iyadzubillah min. Ya. Jadi sama dengan kita misalkan sekarang datang kepada Rasulullah ke Madinah misalkan. Orang datang ke Madinah, ziarah ke Rasulullah, kan Rasulullah, kita punya masalah ini ya Rasulullah, doakan kami ya Rasulullah. Apakah itu suatu syirik? Tidak. Ini sudah sama seperti yang dilakukan para sahabat kaum muslimin di saat itu ya, mengadu akan paceklik, tidak turun hujan lama kepada Sayyidina Aisyah. Jadi sudah ada dalilnya. Ya. Maka di sini kita akan melanjutkan pandangan dari Sayyidina Aisyah tentang arahan tadi, tentang para Sayyidina Aisyah menyuruh kaum muslimin di saat itu untuk bertawasul dengan kuburan Nabi. Maka di sini Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki beliau melanjutkan dengan ucapan beliau, qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bil darain amin. As-Sayyidah Aisyah wa mauqifuha min qabri Nabi SAW. Kita akan membahas tentang perihal siapa Sayyidina Aisyah dan pandangan beliau tentang pusara kuburan baginda Nabi Muhammad SAW. Amma qaulu ba'dihim bi anna hadzal athara mauqufun ala Aisyah wa hiya sahabiyah wa amila sahabah laisa bihujjah wa amalu sahabah laisa bihujjah. Adapun ada sebagian pendapat bahwasanya cerita tadi yang kita dengar tadi, bahwasanya ada kaum muslimin yang saat itu mengalami paceklik, kemarau, ya, mereka mengadu kepada Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah akhirnya mengarahkan mereka untuk datang ke pusara Nabi dan berdoa di sifat itu. Kemudian akhirnya turun hujan. Itu adalah mauquf, ya, itu hanya berhenti pada Sayyidina Aisyah. Ya, wahiyah sahabiyah, dan beliau hanya seorang sahabat perempuan. Dan kita tahu kata sebagian ulama di situ mengatakan wa amalus sahabati laisa bihujjah. Perbuatan sahabat itu tidak bisa dijadikan dalil. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi membantah, berarti itu Sayyidina Aisyah itu kan sahabat. Sahabat itu perilaku perbuatan para sahabat tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil untuk kita boleh melakukan perbuatan yang sama seperti Sayyidina Aisyah. Maka dijawab di sini oleh para ulama, annahu wa in kana ra'yan li Aisyah radhiyallahu anha, ketahuilah sesungguhnya sekalipun hal itu adalah sebuah pendapat
dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha illa annaha ma'rufah bi ghazaratil ilm. Ketahuilah, sekalipun itu pendapat pribadi dari Sayyidina Aisyah, namun siapa sosok Sayyidina Aisyah yang harus kita ketahui? Beliau adalah seorang yang sudah sangat terkenal bi ghazaratil ilm, dengan kedalaman dan kapasitas ilmu beliau. Jadi nggak mungkin Sayyidina Aisyah itu mengarahkan sesuatu tanpa ilmu, nggak mungkin, gitu loh. Sayyidina Aisyah ini sudah sangat dekat dengan Rasulullah, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah, orang yang paling banyak memberikan hadis. Kok bisa mengarahkan orang itu untuk berbuat salah? Kan nggak mungkin dengan kapasitas keilmuan beliau. Wa fa'alat dzalika fil Madinah baina ulama'i sahabat, dan itu juga beliau lakukan saat itu, beliau melakukan seperti itu di kota Madinah. Yang mana di kota Madinah di saat itu masih banyak hidup para sahabat. Ya, seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, para sahabat-sahabat yang lainnya. Gak mungkin adanya para sahabat tadi itu, ya, mereka diam ketika ada kemungkaran yang dilakukan oleh sahabat yang lain. Pasti mereka menegur, pasti mereka akan ada tindak tanduk yang bakal mereka lakukan ketika ada kemungkaran. Namun ternyata lihat, ada enggak dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Aisyah ini dibantah oleh para sahabat yang lain? Tidak ada satu hadis pun tidak ada. Wa yakfina min hadhil qissah annaha dalilun ala anna Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ta'lamu anna Rasulullah la zala ba'da wafati rahiman wa syafi'an li ummati. Maka dari sini cukup kisah tadi menjadi dalil bahwasanya Sayyidina Aisyah itu tahu, sangat betul-betul faham bahwasanya Rasulullah itu la zala ba'da wafati, masih sepeninggal beliau sangat rahiman, sangat penyayang, sangat pemberi syafaat, pemberi bantuan, menolong kepada umatnya. Walaupun Rasulullah sudah meninggal, itu kan hanya sebatas jasadnya Rasulullah yang. Kalau ada yang mengatakan para nabi itu kalau sudah meninggal ya meninggal, tidak ada memberi pengaruh apapun, ini orang bodoh. Berarti dia kurang kurang luas bacaannya, kurang luas dia mengerti akan hadis-hadis Nabi Muhammad, di mana banyak sekali riwayat-riwayat di mana para nabi itu tidaklah mati jasadnya. Mereka arwahuhum, ruh-ruh mereka itu hidup di dalam kubur mereka. Artinya mereka tahu. Bahkan dalam hadis ada riwayat bahwasanya setiap hari Kamis disodorkan amalan-amalan umat Nabi Muhammad kepada Rasulullah. Ya, disodorkan kepada Rasulullah. Ini amalan umatmu selama 1 minggu. Apabila Rasulullah mendapati dari amalan umatnya itu ada yang baik, Rasulullah bergembira dan bertahmid memuji Allah. Namun ketika ada dari umatnya itu berperilaku berbuat maksiat selama 1 minggu itu, Rasulullah memintakan ampun untuk mereka. Apa maksud dari hadis ini? Ini maksudnya Rasulullah itu masih memperhatikan umatnya. Jangan dikira Rasulullah setelah meninggal sudah selesai, tidak. Dan masih banyak lagi dalilnya. Nanti kita akan bahas lagi kita di bulan Rajab ini. Bulan apa ini? Bulan di mana bulan ini terjadi peristiwa yang sangat agung. Peristiwa apa? Isra Mi'raj. Kita tahu dari kisah Isra Mi'raj itu ada suatu perintah yang sangat agung yang langsung datang dari Allah tanpa perantara. Setiap perintah, ya, perbuatan, ya, wahyu itu ada wasilah, ada perantara, yaitu malaikat Jibril. Kecuali satu, perintah tentang sholat. Ini datang langsung tanpa perantara, yaitu langsung datang kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Lihat, perlu kita ketahui, kita mendapat asal muasal sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad berapa? Berapa waktu? 50 waktu. Sampai
Akhirnya kita sudah ma'ruf, kita sudah paham kisahnya itu, ketemu Nabi Musa setelah dapat perintah 50 waktu. Ya kan? Kemudian ketika bertemu Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, "Hai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Apa yang kau dapat ketika kau bertemu Allah?" Allah mewajibkan saya dan umat untuk sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Apa? Inna ummataka dhaif. Wahai Muhammad, ketahuilah umatmu enggak mampu, umatmu itu lemah. Utlubir rukhsah. Mintalah keringanan kepada Allah akan apa yang Allah wajibkan kepada kamu dan umat. Atas saran ini, Nabi Muhammad datang lagi menghadap Allah. Diinginkan menjadi 45. Sampai berulang kali meminta. Meminta apa? Keringanan sampai menjadi sholat 5 waktu. Dan sampai Allah Ta'ala berfirman, apa yang sudah aku wajibkan dari 5 waktu itu sama, menyamai pahala dari 50 waktu. Ini berkatnya siapa ini? Nabi Musa. Lewat Nabi Musa. Di saat itu saya tanya kepada para pemirsa. Nabi Musa itu di saat itu bertemu dengan Nabi Muhammad, ya, di langit ke berapa itu? Ke-6. Ya. Itu dalam keadaan hidup apa sudah meninggal? Dalam keadaan sudah meninggal. Namun masih memberikan manfaat untuk orang lain. Yaitu apa? Manfaat untuk kita semuanya. Kita ini sholat 5 waktu, wasilahnya perantaranya siapa? Nabi Musa. Siapa memberi manfaat berarti? Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal, sudah wafat. Bagaimana kita membantah ini? Kalau ada yang mengatakan para nabi tidak atau siapapun, ya, kalau sudah meninggal tidak bisa memberi manfaat. Nah, buktinya ini Nabi Musa memberi manfaat. Kita sholatnya sekarang 5 waktu. Siapa bisa membantah ini? Nah, apalagi itu baginda Nabi Muhammad, Habibullah, afdalul makhlukin, paling utamanya makhluk, lebih dan lebih lagi daripada hanya Nabi Musa. Ya. Ini harus kita pahami, ya, supaya kita ini enggak salah. Alhamdulillah, ya. Ya, beliau itu sangat penyayang dan menolong umatnya walaupun sudah meninggal. Wa anna man zarahu wa syaffa'a bihi syafa'alahu, dan sesungguhnya orang yang berziarah kepada Rasulullah wastashfa'a dan meminta syafaat, meminta pertolongan kepada beliau, pasti Rasulullah memberikan pertolongan kepada orang. Pasti. Buktinya apa? Ya kama fa'alat Ummul Mukminin, sebagaimana yang telah dilakukan Sayyidina Aisyah tadi yang menyuruh kaum muslimin datang ke kuburan Nabi, kamu datang di situ kan nanti kamu berdoa. Itu bukti. Walaysa huwa min qabili syirik, dan hal itu bukan termasuk bagian dari kesyirikan, ya, atau salah satu dari perantara syirik. Kama yalghatu biha ula'il mukaffirun al-mudhallilun, sebagaimana, ya, yang telah dianggap salah oleh orang-orang yang suka mengkafirkan dan suka mensesatkan. Ngapain datang ke kuburan? Kamu jangan minta ke kuburan. Kita nggak ada dari kita yang meminta ke kuburan. Semuanya apa yang kita datangi para kubur-kubur tadi itu, kita berkeyakinan orang itu ada orang saleh, orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, dan kita yakin orang-orang itu tidak mati, mereka hidup di dalam kubur mereka, dan kita meminta perantara mereka, kita berdoa kepada Allah. Ya. Fa inna Aisyah radhiyallahu anha wa man syahidaha lam yakunu mimman yajhaluna syirka. Dan ketahuilah sesungguhnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dan orang yang menyaksikan beliau, ya, tidak akan mungkin mereka itu tidak tahu akan namanya syirik, enggak. Perbuatan syirik, masa Sayyidina Aisyah enggak tahu, enggak paham. Nauzubillah min dzalik. Wala man yamut ilaih, ya. Dan tidak pula apa yang mengantarkan kepada kesyirikan. Enggak mungkin. Sayyidina Aisyah itu pasti tahu apa syirik dan apa yang hal-hal yang menyebabkan syirik itu pasti tahu, enggak mungkin.
Kalau beliau nggak tahu bagaimana generasi setelahnya tahu? Ya. Fal qissatad ma'u haula wa tathbutu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yahtammu bi ummatihi. Maka kisah itu, kisah yang tadi diceritakan, yang saya kisahkan tadi tentang Sayyidah Aisyah mengarahkan kaum muslimin untuk datang kepada pusara baginda Nabi Muhammad supaya dikabulkan hajatnya, supaya diturunkan hujan, itu membantah, ya, kisah tersebut telah membantah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu, dan menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sangat memperhatikan umatnya. Dari kisah tadi itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah sangat memperhatikan umatnya dalam kuburnya setelah beliau meninggal. Wa tsabata anna ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kuntu adkhulu baiti alladhi fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Aisyah juga bercerita dalam hadis yang lain. Suatu saat aku masuk rumahku. Di dalam rumahku ternyata sudah ada Rasulullah SAW dan ayahku juga. Siapa ayahnya Sayyidina Aisyah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fa'adha'u thawbi, maka setelah aku masuk aku letakkan pakaianku. Fa'agulu, aku mengatakan, innama huwa zauji wa abi. Ya. Ini sepeninggal Rasulullah ya. Jadi sepeninggal Rasulullah, Sayyidina Aisyah masih tetap tinggal di rumah beliau yang lama, yang sama ketika Rasulullah masih hidup. Jadi ketika Rasulullah dikuburkan di samping rumahnya itu, beliau tetap di situ tanpa ada perantara, tanpa di situ disekat sama Sayyidina Aisyah. Dari antara kuburan Nabi dengan tempat tidur Sayyidina Aisyah itu jaraknya sangat dekat depannya, tanpa di situ dikasih penghalang apapun, cuma tirai aja. Setelah Sayyidina Rasulullah meninggal, kemudian ayahnya Sayyidina Aisyah juga meninggal dan dikuburkan di samping Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Maka beliau tetap, Sayyidina Aisyah tinggal di tempat itu. Bahkan beliau ganti pakaian di tempat itu juga, tanpa beliau sama sekali tutupi. Kenapa? Karena ini, innama huwa zauji wa abi. Aku ganti pakaian itu di depan pusara suamiku dan ayahku, tanpa aku apa namanya itu, dikasih tirai menutup diri, tidak. Kenapa? Beliau mengatakan ini hadis, innama huwa zauji wa abi, itu ayahku, itu suamiku. Falamma dufina Umar radhiyallahu anhu, namun tatkala Sayyidina Umar Ibnul Khattab dimakamkan di situ di samping Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wallahi ma dakhaltuhu illa wa ana masdudah alayya thiyabi hayaan Umar. Maka demi Allah, kata beliau, Sayyidina Aisyah mengatakan, demi Allah, aku tidak masuk rumahku kecuali dalam keadaan aku tertutup rapat, menutup auratku dengan rapat, karena aku merasa malu terhadap Sayyidina Umar. Karena Umar bukan siapa-siapanya, Sayyidina Aisyah. Paham? Ini kalau kita pikir, ngapain Sayyidina Aisyah mengatakan ini? Kalau orang yang mengatakan orang sudah mati itu ya sudah, nggak akan ada fungsinya. Ya, ini apakah perkataan Sayyidina Aisyah ini ucapan yang sia-sia dari seorang yang sangat dekat dengan Nabi, istrinya Nabi? Hasya wa kalla. Berarti Sayyidina Aisyah ini menunjukkan bahwasanya ini yang ada dalam kuburan semuanya ini mereka hidup. Ya. Rasa malunya Sayyidina Aisyah sampai begitu. Ini menunjukkan ketakwaan beliau. Ya, makanya sebagian hadis dikatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Ini yang ditunjukkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu an, sampai kepada orang yang sudah meninggal pun beliau sudah masih merasa Kalau kita ya sangat jauh sekali. Yang masih hidup saja kita enggak ada malu, ya. Ada orang lain yang bukan mahram kita, kadang kita membuka menganggap itu biasa, itu sudah kita setiap hari ketemu, sudah biasa kita setiap hari lihat, kita menganggap remeh akan hal itu. Lihat bagaimana Sayyidina Aisyah ini, lihat, yang kepada yang masih hidup, yang sudah meninggal saja masih malu, bagaimana kiranya di hadapan orang yang masih hidup. Ini ajaran rasa malu ini, ya, siapa yang mengajarkan?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini harus kita wariskan, kita pelajari dan kita ajarkan kepada anak-anak perempuan kita, saudara-saudari kita, dan orang tua kita yang perempuan, ya, supaya mereka mengikuti, ya, pendahulu-pendahulu mereka dari para pemimpin-pemimpin wanita yang salihah. Ya. Walam ta'mal Aisyah radhiyallahu anha hadza batilan, dan tidak sama sekali dianggap Sayyidina Aisyah berbuat sesuatu yang batil, ya, menyalahi syariat. Bal hiya ta'lam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Sayyidina Aisyah tahu, yakin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah dan dua sahabat beliau, ya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya'lamuna man huwa 'inda kuburin. Mereka tahu siapa yang ada di sisi kuburan mereka. Ya, itu Nabi Muhammad tahu siapa yang datang kepada beliau. Yang di sisi, kalau ada orang datang, mereka itu tahu. Apakah mereka saja? Ya tidak. Para nabi-nabi terdahulu juga tahu siapa yang datang kepada kuburan mereka. Para aulia juga seperti itu. Orang-orang saleh, bahkan ada dalam riwayat, ya, orang tua yang sudah meninggal, kalau didatangi keluarganya, anaknya, maka orang tua yang dalam kubur tadi bangkit, merasa senang didatangi anak-anaknya. Makanya bahagialah, khususnya hari Jumat dianjurkan untuk untuk anak-anak atau kita yang sudah memiliki orang tua sudah meninggal, untuk kita ziarah kepada mereka. Karena di saat itulah mereka akan bergembira, senang ketika kita datang ke kuburan mereka. Ya. Sunahkan, ini sunnah adalah dalam hadis. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz lamma arsalallahu al-Yaman. Suatu saat juga di sini diterangkan Rasulullah SAW itu telah mengatakan, bersabda kepada sahabat Mu'adz, ya, lamma arsalahu lil Yaman, tatkala sahabat Mu'adz ini diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Apa kata Rasulullah SAW, wasiat Rasulullah kepada sahabat Mu'adz, la'allaka antamurra bi qabri wa masjidi. Semoga engkau nanti bertemu dengan kuburanku dan masjidku. Ya, mengindikasikan, ya, untuk sahabat Mu'adz, jangan lupa untuk nanti misalkan aku meninggal, kau tetap datang ke kuburanku dan ziarah ke masjid. Akhirnya Rasulullah SAW meninggal. Akhirnya Sayyidina Mu'adz ini melaksanakan wasiat Nabi. Waja'a Mu'adz ila qabrin Nabi SAW bakian. Sayyidina Mu'adz tadi tatkala diutus Rasulullah di masa hidupnya, akhirnya terdengar oleh beliau Rasulullah sudah meninggal. Akhirnya beliau pulang balik, ingin berziarah kepada Nabi. Karena sudah dikasih indikasi, sudah dikasih isyarat sama Rasul. Akhirnya Sayyidina Mu'adz ini datang kepada kuburan Rasulullah dalam keadaan menangis. Wa syahada Umar bin Khattab ala hadzal hal, dan juga disaksikan hal ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika sahabat Mu'adz datang ke kuburan Rasulullah dalam keadaan nangis. Ya. Wa jarat bainahuma hadhil muhadatsah, dan telah terjadi suatu percakapan antara Sayyidina Umar dan sahabat Mu'adz, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Aslam an abihi, dari ayahnya. Ya, Aslam ini mengatakan, menceritakan, kharaja Umar ila masjid. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab keluar menuju masjid. Kemudian fawajada Mu'adz bin Jabal. Kemudian ketika masuk masjid, melihat sahabat Mu'adz bin Jabal berada di sisi kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya beki, dalam keadaan Mu'adz bin Jabal tadi menangis di sisi kuburan Rasulullah. Akhirnya ditanya sama Sayyidina Umar, ma yubkika, hei Mu'adz, apa yang membuat engkau menangis? Kamu menangis karena apa? Haditsun sami'tuhu an Rasulillah, aku ini menangis karena selalu terngiang akan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah itu bersabda, al yasiru minar riya syirkun. Ya, sedikit dari riya itu sudah dikatakan syirik. Riya yang sedikit, berbuat sesuatu karena makhluk,
baik itu untuk pujiannya atau mengharap sesuatu dari orang lain, itu sebuah perbuatan yang dianggap syirik walaupun itu kecil atau sedikit. Qala al-Hakim sahihun wa la yahfadhu lahu illah. Wa faqad Dzahabi faqala sahihun wa la illata lahu. Hadis ini menurut Imam Hakim adalah hadis yang sahih, tidak ada cacatnya. Wa qalat Mundhiri wa Ibnu Majah wal Baihaqi wal Hakim wa qala sahih wa la illatahu wa garrahu ani al-Mundhiri. Dari cerita ini Sayyidina Umar tidak melarang Sayyidina Mu'adz menangis. Ya. Sayyidina Mu'adz Sayyidina Umar bin Khattab melihat Mu'adz bin Jabal menangis di pusara Nabi, tidak melarang, kamu jangan menangis. Kenapa kamu menangisi orang sudah mati? Tidak mengatakan seperti itu. Namun beliau malah bertanya, apa yang membuat kau menangisnya apa? Aku terngiang akan hadis Nabi Muhammad. Tidak ada dalam percakapannya ini menunjukkan Sayyidina Umar mengingkari tangisan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya. Sayyidina Umar ini orang paling asyaddu. Ya, orang paling sangat enggak bisa kalau melihat kebatilan kemungkaran. Ini menjadi watak beliau. Tegas ketika melihat kemungkaran. Maka di sini beliau tidak melihat kemungkaran sama sekali. Oleh karena itu harus difahami, ya tidak semua orang datang ke kuburan orang-orang soleh itu dianggap menyembah kuburan. Ya. Misalkan ada orang yang menangis dari sisi kuburan. Ya, di kuburan orang tuanya menangis. Ya. Ini bukan sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena ternyata sahabat Mu'adz bin Jabal juga menangis di sisi kuburan. Kuburannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menangis di sisi kuburan orang tua kita, orang kita sayangi, maka itu bukan sesuatu yang dilarang. Selama itu dalam koridor syariat, dengan kita tidak nangis, itu kan ada yang nangis dilarang, seperti nangis yang berlebihan, nangis yang sampai kita ini seperti meronta-ronta, berteriak-teriak, histeris, atau sampai mencabik-cabik atau memukul-mukul sesuatu, ini cara yang dilarang, ini yang dilarang oleh Rasul. Tapi kalau sekedar menangis, bahkan Rasulullah menangis di sisi kuburan anak beliau yang meninggal, Sayyidina Ibrahim, menangis Rasulullah. Paham ya? Jadi ini bukan suatu yang dilarang. Allah alam. Ada pertanyaan? Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hadinallahu iyyakum. Allahumma hdina fin hadait wa afina fin afait wa tawfiq ma tawalla barik fi ma atait wa qina syarra ma qadhif innaka taqul wa la